Maknai Paskah Yesus Kristus. Dalam kasih karunia Tuhan kita maknai yang pertama, bahwa kita yang jahat, yang kurang, yang berdosa, yang kalah ini mendapat anugerah di mata Tuhan. Bilang amin. Itu kabar baik yang perlu kita syukuri, saudara. Kasih karunia Tuhan, Paulus ngomong pada Timotius, di antara semua rasul aku yang paling hina, tapi aku mendapat kasih di mata Tuhan. Itu hebat. Jadi kita maknai yang pertama, sudah hormati, hargai korban agung Tuhan. Bahwa oleh kematiannya, semua kutuk dicabut, semua penyakit disembuhkan, semua kasih karunia diberikan kepada kita. Di dalam tubuh Yesus waktu mati ada 7 luka besar. Yang pertama, kepalanya penuh luka karena mahkota duri, saudara. Itu luka besar. Artinya kutuk yang diberikan kepada Adam, duri dan peluh engkau dapat rezeki, dicabut oleh Tuhan. Ini saudara, mahkota duri. Luka yang kedua yang besar itu janggutnya dicabut, saudara. Pak! Itu tarobe besar-besar, saudara. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan datang ke janggut Harun, mengalir ke jubahnya. Ya, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, aku mengenal kasih karunia Tuhan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya oleh kemiskinannya. Janggutnya dicabut, saudara. Karena kita, bahwa kita berkat kehidupan. Ya, atau maka termanya kan, oh betapa indahnya, betul nggak? Bak urapan di kepala Harun, dari janggutnya jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Itu kasih karunia Tuhan, saudara. Itu luka kedua. Luka yang ketiga, keempat, kedua tangannya dipaku, saudara. Ya, saudara. Lalu luka yang kelima dan 6, kedua kakinya dipaku, saudara. Dan luka besar yang ketujuh, lambungnya ditikam, keluar air dan darah. Maaf, seorang ibu melahirkan, ketuban pecah, pasti air bercampur dengan darah keluar. Artinya apa? Gereja lahir karena lambung Yesus ditikam, melahirkan sebuah gereja. Itu, saudara, itu lambang. Artinya pertama, saudara, kutuk otoritas dicabut, saudara. Bahwa kita pemimpin yang diberkati. Yang kedua, kutuk kehidupan dan berkat diberikan. Dan kutuk kebaikan, perbuatan baik dan pekerjaan dicabut, saudara. Dan kutuk perjalanan tumi tadi, saudara. Setan menghentikan. Dia bisa menggoda kita, dia tidak bisa kalahkan kita lagi. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara. 7 adalah lambung ditikam, keluar air dan darah, saudara, melahirkan gereja-gereja di muka bumi ini. Gereja itu bukan gedung, saudara. Gedung itu tempat penyembahan. Gereja itu manusia di dalam sebuah gereja. Eklesia, dalam bahasa eklesia. Bahasa Portugis bilang igreja. Bahasa Yunani bilang eklesia. Eke, ya, dari kata ek dan kaleo, saudara. Kaleo, aku memanggil kamu keluar. Bukan keluar sembarangan, keluar dididik, dilatih, diberi otoritas untuk menentukan nasib bangsa. It's Dewan Eklesia, dalam Indonesia DPR, DPRD. Dewa yang menentukan nasib. Begitu, itu jemaat, saudara. Ini yang perlu kita maknai yang pertama, hargai kasih karunia Tuhan. Bila amin. Yang kedua adalah, mari umur yang ada kita persembahkan kepada Tuhan. Saya pernah ketemu dengan opa-opa yang paling tua rentah. Saya berkhotbah dan dia bertobat, disembuhkan luka batin, dijamah dan dipenuhi Roh Kudus. Dan dia berkata, saya menyesal. Iki apa, opa? Menyesal. Kenapa saya tidak alami peristiwa seperti ini sejak usia muda, agar aku bisa berkarya bagi nama Tuhan. Saya bilang, gak apa-apa. Tugas opa hanya 2, tiang doa dan donatur. Karena opa pasti punya warisan uang.
Donatur dan doa, dua itu. Nanti yang anak muda punya tenaga, punya potensi melakukan pekerjaan Tuhan. Itu anugerah Tuhan, saudara, betul enggak? Persembahkan hidup kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa, saudara? Itu modal orang mati nanti. Alkitab mengajarkan begini. Orang yang mati dalam Tuhan itu perbuatan baik menyertai mereka sampai ke surga. Manusia itu lahir membawa potensi Tuhan. Betul tidak? Waktu mati bawa lagi apa? Perbuatan baik itu menyertai kita sampai ke sana. Betul tidak? Tapi punya anak punya potensi untuk punya masa depan. Begitu. Iya toh? Anugerah Tuhan kita persembahkan diri kita. Yang ketiga begini, saudara. Yang ketiga, belajar nilai baru dalam nilai kerajaan sorga. Iya toh. Terus rusak masa lalu. Oke Tuhan ampuni. Jangan bikin lagi. Belajar nilai baru untuk hidup masa depan lagi yang jauh lebih baik. Makanya waktu Paulus tulis penjemaat Efesus begini. Dia menetapkan rasul, ya, nabi, penginjil, guru dan gembala. Ya, gembala dan guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tubuh Kristus. Ya, kita semua, saudara, dilengkapi untuk membangun tubuh Kristus, saudara. Karena kerajaan surga itu kekal, saudara. Sementara kita menghadapi peperangan rohani yang maha dahsyat, butuh orang yang cerdas, mengerti ayat firman Tuhan. Kalau enggak, mudah diputerbalikan, saudara. Jadi, poin yang ketiga adalah belajar nilai baru untuk melayani Tuhan. Betul tidak? Nilai baru, nilai kejujuran, ada dua hal tuh nilai baru itu. Yang pertama berhubungan dengan sifat, yang kedua berhubungan dengan kemampuan. Ya, jadi kita seimbang hidup dah. Sifatnya baik, kita punya kemampuan, pinter, terampil. Nah, itu yang gitu. Iya. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, dalam memaknai korban agung, saudara, kita berkarya sesuai dengan potensi karunia dan panggilan kita masing-masing. Berlomba-lomba berkarya. Seperti Kain dan Habel, berkarya. Satu petani, satu penggembala ternak, saudara. Nah, tiap minggu datang ibadah, masing-masing bawa korban. Ya, Kain bawa persembahan, Habel bawa persembahan. Bukan lihat nilai persembahannya, motivasi hati mempersembahkan itu yang Tuhan nilai. Motivasi hati. Kenapa Kain persembahan ditolak? Karena persembahkan hatinya miring, hatinya panas, culas, maka Tuhan gak terima. Kainnya, Habel kenapa diterima? Karena dengan iman dia persembahkan yang terbaik, begitu. Jadi kita maknai korban agung ini, saudara. Mari berkarya melayani. Selagi Tuhan kasih kesempatan bernapas, mari kita berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada masalah, usah takut. Berhenti berkarya sebentar, masuk ruang rahasia, doa, minta pendapat Tuhan. Melangkah lagi, pasti berhasil. Betul tidak? Karena orang terluka itulah orang yang tidak membiarkan Tuhan bekerja. Kepahitan, kegeraman, kekecewaan itu jalan setan untuk meruntuhkan kita. Tapi pengampunan, pemulihan, dan kebaikan membuat hikmat Allah, kekuatan Tuhan bergerak untuk memakai kita untuk kita berkarya di masa datang.